Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Sirah Bakkah. Pada kesempatan ini akan kami kisahkan Nabi Muhammad, dari kelahiran sampai masa persusuannya. Yang pertama, perkawinan Muhammad dengan Aminah. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun atau lebih, tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah, dan menghancurkan Ka'bah. Ketika itu umur Abdullah, anaknya, sudah 24 tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhroh, pemimpin suku Zuhroh ketika itu, yang sesuai pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka pergilah anak beranak itu hendak menemui Wahab dan melamar putrinya. Sebagian penulis sejarah berpendapat, bahwa ia pergi menemui Uhaib, paman Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal, dan dia berada di bawah asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu, Abdul Muthalib juga kawin dengan Halah, putri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengan dia. Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah, sesuai dengan adat kebiasaan Arab bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri. Sesudah itu, mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak berapa lama kemudian, Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah, dengan meninggalkan istri yang sedang hamil. Tentang ini masih terdapat beberapa keterangan yang berbeda-beda. Adakah Abdullah kawin lagi selain dengan Aminah? Adakah perempuan lain, yang menawarkan diri kepadanya? Rasanya tak ada gunanya menyelidiki keterangan semacam ini. Yang pasti, Abdullah seorang pemuda yang tegap dan tampan, bukan hal yang luar biasa jika ada perempuan lain yang ingin menjadi istrinya selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan Aminah itu hilanglah harapan yang iain walaupun untuk sementara. Siapa tahu, barangkali mereka masih menunggu ia pulang dari perjalanannya ke Syam untuk menjadi istrinya di samping Aminah. Dalam perjalanannya selama beberapa bulan itu Abdullah pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Setelah itu ia singgah di tempat saudara-saudara ibunya di Medina sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Tetapi kemudian ia jatuh sakit di tempat pamannya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkan dia, dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya Abdullah kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Yang kedua, kematian Abdullah dan harta peninggalannya. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Haris, anaknya yang sulung, ke Medina supaya membawa Abdullah kembali bila sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Medina ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah. Kembalilah Haris kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menyayat hati Abdul Muthalib, menyayat hati Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan dan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap sang berhala sampai demikian rupa, yang belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab. Harta peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti tanda kekayaan tetapi bukan juga kemiskinan. Di samping itu umur Abdullah yang masih muda belia, sudah mampu bekerja dan berusaha mencari kekayaan. Dalam pada itu ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Yang ketiga, kelahiran Muhammad tahun 570 Masehi. Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti perempuan lain ia pun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib di Ka'bah bahwa ia melahirkan anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya, gembira sekali hatinya, karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu. Diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang menantikan orang yang akan menyusukannya dari keluarga Sa'ad, Banu Sa'ad, untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah. Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, masih terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Sebagian besar mengatakan pada tahun Gajah, 570 Masehi. Ibnu Abbas juga mengatakan ia dilahirkan pada tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya 15 tahun sebelum peristiwa tersebut.
Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun gajah. Ada yang menaksir 30 tahun, dan ada juga yang memperkirakan sampai 70 tahun kemudian setelah itu. Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan ia lahir bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata lahir dalam bulan Muharram, yang lain berpendapat dalam bulan Safar, sebagian lagi mengatakan dalam bulan Rajab, sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan. Perbedaan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan. Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal, atau malam ke-8, atau ke-9. Tetapi pada umumnya mereka mengatakan ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq dan yang lain. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kelahiran itu, yakni siang atau malam, demikian juga mengenai tempat kelahirannya di Mekah. Kausin de Perceval dalam esai Sur'i, Histoire des Arabes menyatakan, bahwa Muhammad lahir pada bulan Agustus tahun 570 Masehi, yakni tahun gajah dan bahwa dia dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Pada hari ke-7 kelahirannya Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang. Kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji, bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi, jawab Abdul Muthalib. Muhammad, Ahmad atau Mahmud, berarti yang terpuji. Yang keempat, yang menyusukan. Aminah masih menunggu akan menyerahkan anaknya itu salah seorang keluarga saat yang akan menyusukan, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Adat demikian masih berlaku di kalangan bangsawan-bangsawan Mekah. Pada hari ke-8 mereka biasa mengirimkan anak-anak itu ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota sesudah berumur 8 atau 10 tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang terkenal dalam nyusukan ini diantaranya kabilah Banu Sa'ad. Sementara menunggu orang yang akan menyusukan, Aminah menyerahkan anaknya kepada Suwaibah, budak perempuan pamannya, Abu Lahab. Telah disusukan selama beberapa waktu, seperti Hamzah juga kemudian disusukannya. Jadi mereka adalah saudara susuan. Sekalipun hanya beberapa hari saja Suwaibah menyusukan, namun ia tetap memelihara hubungan yang baik sekali selama hidupnya. Setelah perempuan itu meninggal, maka pada tahun ke-7 sesudah ia hijrah ke Madinah, untuk meneruskan hubungan baik ia menanyakan tentang anaknya yang juga menjadi saudara susuan. Tetapi kemudian diketahui, bahwa anak itu juga sudah meninggal sebelum ibunya. Akhirnya datang juga perempuan-perempuan keluarga saat yang akan menyusukan itu ke Mekah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Tetapi mereka menghindari anak-anak yatim, sebenarnya mereka masih mengharapkan sekadar balas jasa dari sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu di antara mereka tak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapat hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan. Yang kelima, Halimah binti Abi Zuaib. Tetapi Halimah binti Abi Zuaib yang pada mulanya menolak Muhammad, seperti yang lain, ternyata tidak mendapat bayi lain sebagai gantinya. Di samping itu, karena dia juga perempuan yang kurang mampu, ibu-ibu lain pun tidak menghiraukannya. Setelah sepakat, mereka akan meninggalkan Mekah. Halimah berkata kepada suaminya, Al-Haris Abdul Uzza, tidak senang aku pulang dengan teman-temanku tanpa membawa bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga. Baiklah, jawab suaminya. Mudah-mudahan, karena itu, Tuhan akan memberi berkah kepada kita. Halimah kemudian mengambil Muhammad dan membawanya pergi bersama-sama dengan teman-temannya di pedalaman. Dia bercerita, bahwa sejak mengambil anak itu, ia merasa mendapat berkah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk, dan air susunya pun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya. Selama 2 tahun Muhammad tinggal di Sahara, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Syaimah putrinya. Udara Sahara dan kehidupan pedalaman yang kasar menyebabkannya cepat menjadi besar, dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan badannya. Setelah cukup 2 tahun dan tiba masanya disapi, Halimah membawa anak itu kepada ibunya, dan sesudah itu membawanya kembali ke pedalaman. Hal ini dilakukan karena kehendak ibunya, kata sebuah keterangan, dan keterangan lain mengatakan karena kehendak Halimah sendiri, lah dibawa kembali supaya lebih matang, juga memang dikhawatirkan akan terkena serangan wabah Mekah. 2 tahun lagi anak itu tinggal di Sahara,
Menikmati udara pedalaman yang jernih dan bebas, tidak terikat oleh ikatan rohani atau materi. Sahabat channel Siroh Bakkah, demikian kisah Nabi Muhammad dari kelahiran sampai masa persusuannya. Insya Allah kedepannya akan kami sambung dengan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.